Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kenalan dulu yuk nama anggota kelompok kami. Elga Atikasari, Halinaida, Nadia Yuniasari, Novi Agustina, Olga Atikasari. Pada bab 4 kali ini kita akan mempelajari 3 unit, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Pada unit 1 kita akan mempelajari filosofi paham kebangsaan, hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme, sengketa batas wilayah dan relevansinya dengan NKRI. Pada unit 2 akan membahas cita-cita bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sengketa batas wilayah. Pada unit 3, kita akan membahas sengketa batas wilayah, dasar hukum batas wilayah, sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 pada rapat BPUPKI. Insinyur Soekarno memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila yang diusulkan pada pidatonya mencetuskan 5 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setelah mengutarakan usulan mengenai rumusan dasar negara, kemudian Insinyur Soekarno melanjutkan pidato apabila ada yang tidak menyukai bilangan 5, maka Pancasila tersebut diperas menjadi trisila atau 3 sila yang berisi 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Yang ketiga, Insinyur Soekarno kemudian melanjutkan kembali. Beliau berkata, jika tidak menyukai bilangan 3, maka trisila tersebut diperasnya menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Insinyur Soekarno beranggapan bahwa gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Insinyur Soekarno menginginkan semua sila pada Pancasila dilandasi dengan gotong royong. Namun, Insinyur Soekarno menyerahkan semua keputusan pada peserta sidang mau pilih Pancasila ataupun gotong royong. Akan tetapi, Insinyur Soekarno sendiri lebih memilih Pancasila. Paham kebangsaan adalah suatu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Sementara nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka dari itu, semangat bangsa juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Cita-cita bangsa Indonesia menurut UUD NRI 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan nasional yang bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia dari bahaya. Berdasarkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Indonesia, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara. 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum, Indonesia terus melakukan perkembangan dalam bidang perekonomian agar sirkulasi ekonomi berjalan merata. 3. Cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan membangun sistem pendidikan yang terjamin kualitasnya untuk anak-anak Indonesia hingga tingkat perguruan tinggi. 4. Cita-cita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan bergabung bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktif dalam kegiatannya. Dasar hukum batas wilayah. Batas-batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang sebelumnya ditetapkan oleh Konvensi Geneva tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Akan tetapi dalam Konvensi Geneva tersebut perangkat hukum bagi ketetapan batas-batas wilayah negara kepulauan belum ada. 1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 pulau kecil terluar. 2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau terkecil terluar. 3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. 4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau terkecil luar. 5.
Kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau terkecil luar. Kawasan perbatasan darat dengan Pulau Nugini di Papua. 7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau terkecil. 8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. 9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau terkecil terluar. 10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau terkecil. Kasus atau Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi, yang rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, di mana Pulau Sipadan dan Likitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti pada tanggal 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Pelanggaran Malaysia. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, di laut, maupun di udara. Perinciannya yaitu sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. H. Tahun 2012 ada 35